Mari saudara, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita akan menerima firman Tuhan. Mari sambil kita mau angkat satu nyanyi. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan bagimu. Aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna, sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri. Mari jemaat sekali lagi katakan, ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu Tuhan. Amin. Oh, bagimu aku rela sepenuh hati kami menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu Tuhan. Sekali lagi saudara, lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati. Bagimu Tuhan, bagimu aku rela sepenuh hati kami menghamba, serahkan diri, genapi. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri saudara. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingin. Untuk pekerjaan Tuhan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Gottlieb Kaulu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Haleluya Tuhan. Ini kehidupan kami, umat-Mu, jemaat-Mu, umat ketebusan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami datang kepadamu. Engkau melihat setiap kerinduan hati kami.
untuk bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Di hari yang Tuhan sediakan bagi kami, biar kami manfaatkan dengan sungguh-sungguh Tuhan, untuk mengalami pertolongan-Mu, untuk mengalami lawatan-Mu Tuhan, dalam setiap kehidupan kami. Tuhan tahu setiap pergumulan-pergumulan kami. Tuhan tahu setiap keadaan kami di dunia yang semakin sulit ini, dunia yang mau membawa kami kepada kebinasaan, dunia yang mau menjauhkan kami dari Engkau Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada pagi hari ini, haleluya, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, itu karena kasih-Mu yang menarik setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu bersekutu dengan firman-Mu. Nyatakan firman-Mu Tuhan, nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua agar kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Jika masih ada kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, apapun juga itu yang mau mengganggu kami untuk mendengarkan firman-Mu, mau mengganggu fokus perhatian kami terhadap firman-Mu, mau mengganggu di tempat ini, mengganggu di sekitar tempat ini, semua pekerjaan-pekerjaan dan kuasa-kuasa dan roh-roh itu bersatu hati kami usir, kami hancurkan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus mengurapi firman-Mu, Roh Kudus mengurapi kami semua. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Saya bersama istri dan anak-anak kami menyampaikan selamat pagi, selamat kita sama-sama datang beribadah kepada Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, hadirat Tuhan, pertolongan Tuhan lewat firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu merupakan jalan keluar dari setiap persoalan, tapi firman Tuhan itu juga menopang, memberikan kita kekuatan, memberikan penghiburan, tapi firman Tuhan itu juga mengubahkan kita, mengoreksi kita. Dalam firman Tuhan apapun memenuhi setiap kehidupan kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dan saya beri tema, seberapa besar kasih Allah itu. Nah, ini harus menjadi pertanyaan kita. Kita akan mengukur seberapa besar kasih Allah kepada saya dan saudara. Ya, kita akan membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16 bunyinya demikian: karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini nats Alkitab yang sangat umum. Orang Kristen ya harusnya semua tahu ayat ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, ini menggambarkan kasih Allah yang begitu besar, sangat besar, teramat besar kepada dunia, kepada manusia ciptaannya, saya dan saudara. Ya, Allah menciptakan manusia, saya dan saudara sejak mula dengan penuh kasih. Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Coba, iya, saya melihat satu berita, ada gambarnya juga. Seorang anak, begitu dia mengasihi ibunya, sampai-sampai anak ini mengambil sebuah batu, kemudian dia mengukir, merubah batu itu menjadi patung ibunya. Begitu dia mengasihi ibunya. Kan gitu ya. Allah begitu mengasihi saya dan saudara. Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Iya, serupa dan segambar dengan Dia. Iya, tapi kemudian manusia yang dikasihi ini jatuh dalam dosa. Ya, Kejadian pasal 3, jatuh dalam dosa. Nah, gambar dan rupa Allah rusak. Nah,
Meskipun manusia sudah jatuh dalam dosa, Allah tetap mengasihi. Allah tetap mengasihi. Allah tidak membiarkan manusia terus jatuh dalam dosa tanpa pengharapan. Maka Kejadian pasal 3 ayat 15, di sana rencana penyelamatan Allah. Ya, bahwa Tuhan katakan, keturunanmu, keturunan perempuan ini akan meremukkan, ya, kepala dari ular. Iya. Ini nubuatan tentang keselamatan manusia lewat salib Kristus. Meskipun sudah jatuh dalam dosa, Tuhan tidak membiarkan manusia tanpa pengharapan. Ya, tanpa pengharapan. Nah, jadi mari kita lihat nats yang kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Pertanyaannya, seberapa besar kasih Allah? Pernahkah saudara berpikir, seberapa besar kasih Allah kepada saya? Seberapa besar kasih Allah kepada kita? Mari kita lihat yang pertama. Ya. Dalam Matius pasal 5 ayat 44 sampai 45. Di sana Tuhan mengasihi manusia berdosa. Ya. Matius pasal 5 ayat 44 sampai 45. Nah, di sini orang berdosa tetap dikasihi dan dipelihara oleh Tuhan. Matius 5 ayat 44 dan 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, Tuhan katakan, engkau manusia, kasihilah, bahkan musuhmu engkau harus kasihi. Ayat 45. Karena demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kasihi sesamamu, bahkan musuhmu, seperti Bapa. Ayat 8 ayat 45 katakan, mengasihi orang berdosa, menerbitkan matahari bagi orang jahat, memberikan hujan bagi orang jahat. Coba, sejahat pun Tuhan masih kasihi kok. Ya, seorang petani yang jahat tetap mendapat sinar matahari untuk kebunnya, tetap mendapat siraman hujan untuk tanamannya. Nah, sudah berdosa itu. Ya. Kalau kita manusia, kalau orang jahat gimana? Apalagi kalau kita jadi Tuhan, orang jahat sudah juga kasih ujang pada dia biar kering DP tanaman, gitu kan? Nah, seperti itu. Tapi lewat ayat ini kita belajar Tuhan mengasihi orang jahat. Ya. Kalau kita biar dia kapok, bikin sakit hati tiap hari. Nah, orang jahat sama Tuhan, orang yang menyakiti hati Tuhan tiap hari, orang dunia tetap dikasihi Tuhan, tetap disayang Tuhan. Kan gitu? Ini ayatnya berkat secara universal, berlaku untuk semua orang, karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang sangat dikasihi. Nah, kita bayangkan begitu besar kasih Allah kepada manusia, padahal manusia itu jahat, masih dipelihara Tuhan, menikmati berkat-berkat secara lahiriah, padahal jahat. Ya. Nah, kita harus imani ini, kasih Tuhan yang begitu besar memelihara kita semua, terlebih kehidupan anak-anak Tuhan. Orang jahat saja dipelihara Tuhan, masa kita umat Tuhan yang dikasihi Tuhan tidak dipelihara Tuhan, tidak disertai Tuhan, tidak dijaga Tuhan? Tidak mungkin. Ya, ini harus kita imani, jangan kita khawatir. Tapi ayat mengatakan, ya, bahkan anak-anak Tuhan khawatir juga tidak dipelihara Tuhan, khawatir juga, bimbang, ya, khawatir. Ada ayat mengatakan khawatir, ada ayat mengatakan bimbang, ayat lain mengatakan takut. Nah, ini saudara tahu, khawatir, bimbang, takut itu tanda apa? Tanda apa orang khawatir?
orang bimbang, orang takut. Dengarkan, itu tanda kurang iman. Kurang iman. Orang jahat tidak perlu beriman, dipelihara. Anak Tuhan kurang iman. Bagaimana itu? Ya, coba. Mari saya tunjukkan beberapa ayat. Ya, supaya kita membangkitkan iman kita akan kasih Tuhan yang begitu besar. Injil Matius 8 ayat 26. Matius 8 ayat 26. Ya, Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Murid-murid Tuhan mengalami gelombang yang besar, ketakutan. Tuhan katakan, "Mengapa engkau takut? Kamu yang kurang percaya." Ayo. Apa yang kita takutkan? Kalau engkau takut menghadapi sesuatu, ya, khawatir, imanmu kurang bertumbuh, kurang percaya. Ya. Kita lihat lagi. Matius 6 ayat 30 dan 31. Matius 6 30 31. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Khawatir tanda orang kurang percaya. Oh, orang berdosa, orang dunia saja dipelihara Tuhan. Anak Tuhan hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan. Coba. Ini harus menjadi koreksi bagi kita anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Ya. Jadi tadi takut kurang iman, khawatir kurang iman. Matius 14 ayat 31. Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Petrus mau tenggelam. Bimbang, mau tenggelam. Bimbang, tanda kurang percaya. Coba. Adakah ketakutan dalam hatimu? Adakah kekhawatiran dalam hati dan pikiranmu? Adakah kebimbangan menguasai engkau? Engkau kurang percaya. Engkau kurang percaya bahwa Allah mengasihi engkau. Coba. Jadi mari, kalau dalam pengajaran tabernakel, iman itu terkena di mana? Ya, harusnya kita semua ngerti, tahu. Dalam pengajaran tabernakel, iman itu terkena di mana? Pintu gerbang. Nah, bagaimana kita mau menjadi mempelai Kristus, tabut perjanjian, jika pintu gerbang saja tidak berdiri dengan kokoh? Nah, ini harus jadi pertanyaan. Semua mau jadi mempelai Kristus, amin. Tapi kalau hidupmu selalu dikuasai kekhawatiran, hidupmu selalu dikuasai kebimbangan dan ketakutan, pintu gerbangmu tidak berdiri dengan kokoh. Bagaimana mau masuk menjadi mempelai Kristus, tabut perjanjian, menyatu dengan tutup pendamaian? Jauh, sangat jauh. Kalau diukur iman kita, rohani kita dari pengajaran tabernakel, ya, kedatangan Tuhan tidak lama lagi, lalu kita persiapan kita, iman saja masih sering goyah. Ayo, coba, kita sekarang ada di akhir tahun 2024, sebentar lagi masuk tahun 2025. Bumi, dunia makin tua, kehancuran dunia semakin dekat. Lalu kita masih membenahi hal-hal yang sifatnya dasar, sifat yang mendasar, iman
tidak bertumbuh dengan baik. Kita meragukan kasih Allah memelihara kita. Dengarkan, kalau saudara dan saya ada sampai saat ini di akhir tahun 2024, renungkan kasih Allah yang saudara sudah lewati, alami, terima dalam hidup pribadimu, nikah rumah tanggamu, pekerjaan dan usahamu, kesehatanmu. Berapa banyak orang, bahkan sampai bulan Desember saja mungkin yang saudara kenal ada mungkin tidak mencapai. Nah, kita banyak bersyukur kepada Tuhan di akhir tahun. Harus banyak bersyukur atas kasih Allah yang begitu besar. Ini yang pertama, seberapa besar kasih Allah. Orang berdosa, orang jahat, orang dunia saja dipelihara Tuhan. Lalu kita anak Tuhan. Di mana iman percaya kita? Menikmati kasih Allah. Ya. Yang kedua, karena begitu besar kasih Allah. Seberapa besar kasih Allah? Ya. Yang kedua, kasih Allah itu Yesus mengorbankan nyawanya ketika kita masih berdosa, ketika kita masih hidup mendurhaka kepada Dia. Karena kasih Allah yang besar, Dia mau menyelamatkan manusia berdosa, manusia durhaka. Dan jalan untuk menyelamatkan manusia berdosa, manusia durhaka, Dia harus mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Coba kita renungkan itu. Kita baca suratan Roma pasal 5. Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima. Ayat 6 dan ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat 6 dan sampai 8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ini ayat 6. Ketika kita masih lemah. Apa itu masih lemah? Masih lemah itu artinya ketika kita masih rapuh, ketika kita masih tidak berdaya, ya, ketika kita masih durhaka, kita lemah oleh sebab dosa, oleh sebab kedurhakaan kita diperbudak oleh dosa, dan upah dosa itulah maut. Nah, ketika itu Yesus mati bagi kita, bagi saudara dan saya. Ya, ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, coba kita renungkan itu. Ya. Kristus mati, berkorban nyawa untuk kita orang berdosa. Bukan orang baik, bukan kita orang hebat, bukan karena kita orang berjasa sama Tuhan sehingga Dia mau mati. Ya. Tapi Dia mau mati ketika kita jahat. Dia mau mati bagi kita ketika kita masih menyakiti hati Dia. Kristus mau mati bagi orang berdosa, orang jahat, orang yang menyakiti hatinya, orang yang memberontak, orang yang mendurhaka, orang yang melawan firman-Nya. Ada di sini orang-orang seperti itu, jahat, menyakiti hati Tuhan, berontak kepada Dia, ya, melawan firman-Nya, durhaka, ya, anak-anak durhaka. Coba, saya dulu seperti itu, jahat, durhaka, ya. Tapi Yesus mau mati untuk saya dan untuk saudara. Kita renungkan kasih Tuhan yang besar. Ya. Kalau engkau dapat merasakan kasih Allah yang besar, engkau tidak akan memberontak lagi. Kalau engkau dapat merasakan kasih Allah yang besar, engkau tidak akan durhaka lagi.
Kalau engkau bisa merasakan kasih Allah yang besar, engkau tidak akan menyakiti hati dia. Kalau anak-anak engkau bisa merasakan orang tuamu mengasihi engkau, engkau tidak akan durhaka sama orang tua. Orang tua kasih anak-anakmu dengan baik. Ya. Kalau engkau bisa merasakan kasih itu, engkau tidak akan berontak. Ya. Kita harusnya malu. Saya malu dengan masa lalu yang seperti itu. Kita harusnya malu dengan masa lalu seperti itu. Yesus mau mati ketika kita jahat bagi dia. Iya. Tapi dia tetap mengasihi kita. Roma 6 ayat 20 dan 23. Suratan Roma pasal 6 ayat 20 sampai 23. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Nah ini, diperhamba oleh dosa, ya, tak berdaya, ya. Tapi Kristus mati. Ayat 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Kita harusnya malu dengan semua itu. Kehidupan kita yang dulu, yang menyakiti hati Tuhan, malu, ya. Karena kesudahan semua itu kebinasaan, ya. Masa depan kita itu kebinasaan, ya. Ayat 22. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Tuhan kita. Coba, kalau kita mengingat semua masa lalu, kita malu. Ini kehidupan yang menyadari kasih Allah. Tapi ada kehidupan sebaliknya, tidak menyadari kasih Allah, tidak merasakan kasih itu. Ya, kalau orang merasakan kasih Allah, dia malu dengan segala dosa-dosanya. Malu. Tapi kalau orang tidak mengalami kasih Allah, tidak mengalami kuasa korban Kristus, dia bukan malu. Alkitab katakan justru dia bangga dengan dosa-dosanya. Justru itu aib, sesuatu yang harusnya memalukan, dosa yang harusnya aib, yang memalukan, justru dia membanggakan itu. Maka yang tak heran orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang-orang dunia, begitu bangga, sombong dengan dosa-dosanya. Ya, itu dikatakan dalam Filipi pasal 3. Mari saya mau tunjukkan ayat-ayatnya, ya, supaya saudara mengerti. Itu semua ada dikatakan oleh Tuhan dalam Alkitab. Filipi pasal 3 ayat 18 sampai 19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Seteru salib Kristus, seteru daripada kasih Allah. Salib Kristus itulah kasih Allah yang dia buktikan. Menjadi seteru salib, musuhnya salib, tidak merasakan kasih Allah, tidak memahami kasih Allah, tidak menerima kasih Allah. Dan itu dikatakan banyak, ya. Ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, ya. Kesudahan mereka ujungnya binasa. Tuhan mereka yang mereka sembah, yang mereka utamakan, perut mereka. Ini orang tidak merasakan kasih Allah. Tuhan mereka yang mereka sembah, yang mereka utamakan, yang mereka nomor satukan, perut mereka. Apa itu perut? Daging mereka, keinginan daging mereka, duniawi mereka, itu yang utama. Tuhan nomor sekian, kan gitu ya. Bahkan mungkin Tuhan tidak masuk nomor berapa, Tuhan tidak ada dalam catatan mereka, ya. Tuhan mereka, perut mereka, hanya untuk memuaskan hawa nafsu daging, memuaskan kebutuhan perut, hal-hal lahiriah saja yang diutamakan, ya.
Tidak peduli dengan keselamatan, ya, padahal kesudahan mereka adalah kebinasaan. Kemudian apa? Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Nah, ini kemuliaan yang mereka anggap mulia, yang mereka banggakan, justru adalah aib mereka. Apa itu aib? Hal yang memalukan. Apa itu hal memalukan? Dosa. Dosa-dosa, ya, begitu bangga. Anak-anak muda begitu bangga cerita, oh saya melawan orang tua. Orang tua bilang tidak boleh pergi, saya pergi. Begitu bangga. Coba, anak-anak durhaka, ya, oh kamu minum cuma 1 gelas, saya 5 botol katanya. Tidak mabuk. Oh bangga dia, ya. Coba, saya merokok 1 hari 2 batang. Oh kamu 2 batang, saya 5 bungkus. Bangga dia. Membanggakan dosa yang harusnya menjadi aib. Nah ini orang yang tidak merasakan kasih Allah. Iya. Apalagi dikatakan, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Aduh. Nah, ini di satu sisi ada orang-orang karena merasakan kasih Allah. Yesus mati ketika dia berdosa. Yesus mati ketika dia masih menyakiti hati Tuhan. Dia melawan Tuhan, dia durhaka. Dia merasakan kasih Allah supaya dia tidak binasa. Tapi di sisi lain, orang-orang yang tidak merasakan kasih Allah justru bangga dengan dosa-dosa. Mari, apakah engkau merasakan kasih Allah? Kalau engkau sungguh-sungguh merasakan kasih Allah, engkau akan malu dengan segala dosa-dosa. Malu, aib, memalukan, membawa kepada kebinasaan. Iya. Jangan kita bangga. Ya, baku lawang sombong, anak-anak muda balapan. Oh, kamu lari berapa? Oh, kita bawa motor 100. Oh, kita sampai gas itu putus. Oh, coba. Sok-sok jago. Hah? Bangga untuk hal-hal yang merusak hidupnya, merusak masa depannya, merusak nikah rumah tangga, merusak kehidupan rohani. Itu duniawi, memuaskan perut. Tuhan mereka ialah perut mereka. Coba. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh mengerti kasih Tuhan, boleh mendengar firman Tuhan, terlebih di akhir zaman ini, waktu yang tidak lama lagi. Coba lihat, dunia makin hari makin jahat. Ya, di sini ada Pak Komandan, pasti tahu. Saya baca berita beberapa hari lalu, Indonesia ini, ya, kata Menko Polkam Budi Gunawan, Indonesia sekarang darurat narkoba. Betul ya Pak ya? Darurat narkoba. Bukan hanya sebagai konsumen, tapi produsen. Coba. Hati-hati anak muda pergaulanmu. Bukan hanya anak muda, ya, tapi kehidupan nikah muda, kehidupan yang tua juga, hati-hati. Dunia makin rusak. Mengapa demikian? Saudara tahu, iblis juga sadar kalau waktu dia tidak banyak. Dia bekerja dengan keras untuk menghancurkan kehidupan muda, bekerja dengan keras untuk menghancurkan nikah rumah tangga, bekerja dengan keras untuk meruntuhkan iman, untuk menghancurkan kehidupan rohani kita. Iblis bekerja dengan keras. Kalau kita tidak hati-hati di akhir zaman ini, kita bisa tertinggal.
Ya, kita tidak usah peduli dengan dunia. Kita urus kehidupan kita untuk berkenan kepada Tuhan. Ya. Kasih Tuhan. Ya, tadi kita sudah dengar. Pemeliharaan Tuhan pasti. Pasti. Orang jahat, orang dunia saja dipelihara Tuhan, masa anak Tuhan tidak dipelihara Tuhan? Masih ada yang meragukan pemeliharaan Tuhan? Ya. Imani itu. Bangun kokoh pintu gerbangmu. Ya. Nah, kita lanjut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kehidupan kita. Seberapa besar kasih Allah itu? Seberapa besar kasih Allah? Kita baca Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 dan 14. Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Bunyinya demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, jadi di sini yang ketiga, seberapa besar kasih Allah? Kasih Allah itu, Yesus mengorbankan nyawanya bagi sahabatnya. Pertanyaannya, siapa itu sahabat Yesus? Siapa itu sahabat Yesus? Siapa itu sahabat dekat Yesus? Sahabat dekat suami, siapa? Istri. Sahabat dekat istri siapa? Suami. Sahabat dekat anak-anak harusnya orang tua. Ya. Karena Yesus mengasihi sahabatnya. Siapa sahabat dekat Yesus? Yesus mempelai pria surga. Sahabat dekatnya adalah mempelai wanitanya. Ini sahabat Yesus. Gereja Tuhan, saya dan saudara dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Ini sahabat terdekat dari Yesus. Yesus memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Gereja Tuhan, umat Tuhan, saya dan saudara mempelai Kristus. Dia rela berikan nyawa. Saya kasih sedikit gambaran, agak didramatisir. Sahabat terdekat saya adalah istri saya. Karena begitu saya sangat mencintai istri saya rela mengorbankan nyawa saya bagi istri saya. Berani? Kan gitu pertanyaannya. Coba, saudara dekat dari para istri, suami Anda. Karena Anda sangat mengasihi suami Anda rela mengorbankan nyawa bagi suami Anda. Para suami, karena Anda sangat mengasihi, mencintai istri Anda, para suami rela mengorbankan nyawa bagi istrinya. Mau? Dapat gambarannya? Yesus, sahabat kita, sahabat mempelai wanita, mengorbankan nyawa bagi engkau, mengorbankan nyawanya bagi saya dan saudara. Seberapa besar pengorbanan kita untuk sahabat terdekat kita, untuk istri kita, untuk suami kita. Ya.
bisa menyamai pengorbanan Kristus? Kalau saudara bisa menyadari ini, merenungkan ini dengan hati dan pikiran dengan baik, oh sungguh-sungguh kasih Allah luar biasa. Luar biasa. Kita tidak sanggup berbuat yang sama untuk pasangan kita mungkin. Apalagi dikatakan tadi dalam ayat kita baca di awal, ya, dia mengorbankan nyawa untuk yang jahat. Mungkin kalau istri saudara adalah istri yang paling baik, paling pengertian, paling menurut, paling merawat saudara, paling memperhatikan saudara, mungkin bisa saja berkorban, bahkan nyawa. Tapi kalau istri saudara, ya para suami, saya dan saudara, sudah istri paling menjengkelkan misalnya buat kita, umpamanya seperti demikian, paling menyakiti hati setiap hari, lalu kita mau korbankan nyawa untuk dia, ya. Para istri, sudah suami yang paling pemarah, paling tidak pengertian, nah, lalu kita mau mengorbankan nyawa untuk dia, mau? Tapi itu yang Yesus lakukan. Saya dan saudara, jemaat Tuhan, sudah paling banyak menyakiti hatinya, sudah paling banyak durhaka sama dia. Tapi dia mau mengorbankan nyawa, ya, untuk mempelainya. Bayangkan cinta Tuhan. Bayangkan itu. Mau cari di mana? Ya, hanya Tuhan yang sanggup, karena Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Ya. Coba kita renungkan. Yesus mengorbankan nyawanya bagi sahabatnya. Yesus mengorbankan nyawa bukan hanya untuk menyelamatkan, menjadikan kita mempelainya. Ya. Ini kemurahan Tuhan bagi kita. Itu dituliskan juga dalam suratan Efesus. Coba kita baca. Efesus. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, tadi kita sudah baca Injil Yohanes, Yesus mengorbankan nyawanya bagi sahabatnya, mempelainya. Itu teladan bagi kita, bagi saya, bagi saudara, para suami. Mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat, mempelainya, sahabatnya, dengan mengorbankan nyawanya. Dengarkan, saya dan saudara para suami, kita mengasihi istri kita bukan karena dia baik sama kita, seperti Kristus mengasihi kita. Itu namanya kasih berkorban, seperti Kristus berkorban di kayu salib. Ya, mudah tidak? Dan memang itu teladan yang Tuhan berikan. Kalau saudara mengasihi istri itu baik, biasa, semua orang, semua rumah tangga bisa mengasihi istri yang baik. Bisa, tidak ada yang tidak bisa. Ya. Dan kalau Kristus mengasihi karena kita baik, kita tidak akan pernah menjadi mempelai Kristus, karena kita, ya, mempelai yang tidak baik. Nah, kita mengasihi istri kita bukan karena dia baik, tetap kita harus mengasihi dia. Itu namanya kasih yang berkorban.
para istri. Ayat yang ke 22 dan 23. Ayat 22 dan 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kalau kita kembali bandingkan dengan Injil Yohanes tadi, ya. Ayat 15, ayat 14. Ya, ayat 14 di sana dikatakan, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Efesus katakan, "Hai istri, tunduklah kepada suami." Nah, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan, tunduk melakukan apa yang kuperintahkan. Sebagai mempelai Kristus, umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ditebus ketika dalam keadaan yang tidak baik, berdosa, maka balasan dari umat Tuhan itu apa? Ayat 14, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Tunduk kepada Kristus. Seperti Efesus, istri tunduk kepada suami. Jemaat Tuhan, kita harus tunduk kepada Kristus, melakukan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya. Karena Dia sudah mengasihi kita ketika kita masih jahat. Istri, ya, juga tunduk kepada suami. Karena Tuhan katakan suami harus mengasihi istri meskipun bukan karena dia baik. Kasih yang berkorban. Ini pengertian Yesus mengasihi sahabat. Ya, Yesus mengasihi sahabat. Bicara soal hubungan nikah, Kristus dan jemaat menjadi teladan hubungan nikah kita, suami dan istri. Nah, kalau saudara membayangkan, kita kembali bagaimana Kristus mengasihi sahabat mempelai Tuhan, kita semua. Kristus mempelai pria surga, anak Allah, ya, raja di atas segala raja, datang cari jodoh, gitu kan? Datang cari jodoh, cari mempelai. Nah, mempelainya dia dapat di mana? Dia dapat saudara di mana? Ya, bagaikan mungkin seorang pangeran yang datang menemukan calon permaisurinya, ya, di pinggir jalan, seorang perempuan yang jahat, seorang perempuan yang tidak baik, seorang perempuan yang tidak terawat, seorang perempuan yang tidak punya masa depan, seorang perempuan yang latar belakangnya hancur. Dan itu yang dia pilih. Itulah saya dan saudara yang penuh dengan dosa, tapi dipilih Tuhan, mau dijadikan mempelai. Bisakah kita renungkan kasih Tuhan seperti itu? Kita hanya bersyukur, terima kasih Tuhan. Ya, kamu adalah sahabatku, kamu adalah mempelaiku. Jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan, seperti para istri yang tunduk kepada suami. Haleluya. Nah, jadi ini
Saya berdoa semoga kita dapat merasakan kasih Allah yang besar. Ya, kepada kita semua. Tapi tidak semua memang orang bisa merasakan kasih Allah. Tidak semua. Karena Alkitab mengatakan juga demikian. Ya, ada orang yang tidak merasakan. Mengapa? Karena mereka menutup hati. Ya, karena mereka menolak Dia. Nah, bayangkan sudah ketemu perempuan di pinggir jalan, tidak punya masa depan, mau dilamar jadi istri pangeran, masih menolak. Ya, mereka menolak Dia. Mereka menolak firman Tuhan. Mereka menolak kasih Allah, menolak korban Kristus, menolak salib. Mereka menjadi seteru salib. Tadi kita sudah baca. Ya, menjadi seteru salib. Nah, jadi mari kesudahan mereka kebinasaan. Ya, biar kita sungguh-sungguh di hari-hari terakhir zaman akhir, terlebih sekarang di hari-hari terakhir 2024, kita merenungkan kasih Allah yang besar, kemurahan Tuhan. Ya, tidak perlu kita ragukan sedikit pun kasih Allah. Ya. Kalau nyawanya saja Dia berikan, masakan pemeliharaannya Dia tidak berikan? Kalau tadi saya katakan nyawa saja saya rela korbankan untuk istri saya, masakan kalau saya punya hal-hal yang sifatnya materi saya tidak berikan? Coba. Yang jadi persoalan, kita tidak menuruti Dia. Itu persoalannya. Yang jadi persoalan, kita tidak menghargai kasih-Nya. Ya, Dia sudah berkorban begitu besar, kita cuekin, kita tidak hargai, kita lupakan, ya, kita abaikan. Nah, coba kalau ada istri seperti itu, ya sudah dengan latar belakang seperti itu, suami juga mengasihi dalam segala kekurangan, ya, tapi masih berperilaku seperti itu. Coba bayangkan. Nah, ini yang sering kali kita umat Tuhan lakukan terhadap Tuhan. Sering kali kita bersikap demikian kepada Tuhan. Di bulan Desember ini, mari renungkan kasih Allah di akhir tahun. Renungkan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar. Ya, kita akan menyanyi satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Dari awal kita nyanyi kasih Allahku. Kita renungkan kasih Allah sungguh telah terbukti. Dia rela berkorban ketika kita masih jahat sama Dia. Ketika Haleluya. Dia serahkan Anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur. Kita sama-sama kita berdiri. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu.
sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Dari awal kita nyanyi pujian ini. Kasih Allahku, haleluya. Kasih Allahku Biar kita dapat merasakan kasih Allah. terbukti. Terlebih dari yang sampai di akhir tahun ini kita masih ada. Begitu besar kasih Allah. Dia memelihara kita. Namun seringkali kita meragukan kasih Allah. Seringkali kita khawatir. Seringkali kita ketakutan. Oh haleluya. Seringkali kita bimbang dengan kasih-Nya. Bersyukur. Seringkali kita tidak bersyukur atas kasih-Nya. Haleluya. Bersyukur karena kasih setia. Oh terima kasih Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Dari awal wanita saja kasih Allahku. Haleluya. Mari kita para pria renungkan kasih Allah. Dia mengasihi kita semua ketika kita masih berdosa, ketika kita masih menyakiti hatinya. Para pria, para suami, kasih Allah ini teladan bagi nikah rumah tangga kita. Dia mengasihi kita ketika bukan karena kita baik, kasih yang berkorban. Para suami, belajar mengasihi istri, bukan karena istrimu baik, seperti Kristus mengasihi mempelainya, bukan karena baik. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Para istri, engkau renungkan kasih Allah. Kita nyanyi dari awal dengan setengah suara. Semua. Sialaku sungguh telah terbukti. Oh haleluya. Engkau para istri, kita semua jemaat Tuhan mempelai Kristus. Jika engkau sahabatku, engkau akan menuruti segala perintahku. Teladan bagi para istri Ada kasih seperti untuk tunduk dan hormat kepada suami. Haleluya, haleluya. Bukan karena engkau istri yang baik, tidak ada manusia yang baik. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang baik, hanya Tuhan yang baik mengasihi kita ketika kita tidak baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyi dari awal, angkat tangan kita kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Ia serahkan adanya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Oh mampukan kami Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh mengerti kasih-Mu yang begitu besar. Engkau mengasihi kami Tuhan, bahkan kehidupan yang berdosa ini. Haleluya, haleluya. Engkau memelihara kami sampai saat ini. Engkau masih memberikan kami nafas hidup. Engkau masih memberikan kami, haleluya, kesempatan untuk berubah. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau mengasihi kami ketika kami masih berdosa, ketika kami masih menyakiti hati-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu menjadi teladan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan nikah rumah tangga kami. Engkau mengasihi kami ketika kami masih jahat. Engkau mengasihi kami ketika kami masih memberontak kepada Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yang kurang, haleluya, menyadari kasih-Mu, yang tidak bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, yang mengabaikan kasih-Mu Tuhan. Oh, terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Ampuni kami dalam segala kekurangan kelemahan kami, baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak yang tidak taat, yang memberontak. Ampuni kami semua Tuhan. Darah anak domba Allah menghapuskan setiap kesalahan-kesalahan kami. Bangkitkan terus, curahkan terus kasih-Mu memenuhi setiap kehidupan kami, umat-Mu, memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami beribadah karena kami mengasihi Engkau, kami melayani karena kami mengasihi Engkau, kami berkorban karena kami mengasihi Engkau, kami menuruti firman-Mu karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Bahkan kami mengasihi sesama kami karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ini doa permohonan ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita pulang dan bawa berkat Tuhan. Diberkatilah kita semua, diberkatilah setiap pribadi, nikah dan rumah tangga diberkati Tuhan, seisi rumah diberkati Tuhan, pekerjaan dan usaha diberkati Tuhan, ibadah dan pelayanan diberkati Tuhan, masa depan diberkati oleh Tuhan. Berkat-berkat yang terbaik dari Bapa yang baik, Bapa Surgawi, dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Kasih sayang dari Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua, sidang mempelainya yang sempurna. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.